Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merilis tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Salah satunya adalah jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 serta wali kota dan wakil wali kota. Pemilihan tersebut akan diselenggarakan secara serentak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, tepatnya tanggal 27 November 2024 mendatang. Ya, dan pasangan calon kepala daerah yang mengikuti kontes pilkada serentak ini sudah melaksanakan kampanye untuk meraih simpati masyarakat dengan berbagai cara, baik itu kampanye secara terbuka maupun langsung turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misinya. Saat ini kami di studio sudah kedatangan yaitu calon wali kota Cimahi dengan nomor urut 1. Di sini sudah ada Bapak Dik S. Nugrahawan untuk kita mengajak ngobrol terkait pencalonannya di Pilkada 2024 ini. Bersama saya Christine Simanjuntak dan rekan saya Fazar Budi Wibowo, kita akan simak obrolan seputar pencalonan Bapak Dik di Pilkada 2024. Assalamualaikum Pak Dik, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Nice saya. Semakin memanas ya Kang ya. Udah tinggal hitungan hari nih. Cuaca yang memanas. Ya, nggak cuma cuaca memanas. Politik di kota Cimahi. Nah itu dia. Tapi seru ya kita mengikuti perjalanannya ya. Iya betul, sangat seru sekali. Dikarenakan memang saat ini termasuk Pak Dik juga sedang gencar-gencarnya nih turun ke masyarakat. Termasuk kemarin ya Pak baru selesai melaksanakan debat publik nih Jani. Nah itu dia. Tapi mungkin ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang Pak Dik. Tapi masa iya sih belum tahu? Kang, katanya nih saya dapat bocoran. Pak Dik ini ya sebelum mencalonkan diri menjadi wali kota Cimahi, beliau tuh memang tahu banget tentang seluk-beluk kota Cimahi. Dari mulai pencalonan, bukan pencalonan ya, perencanaan untuk kota Cimahi. Bener nggak nih Pak Dik nih ya? Mungkin ya buat teman-teman sahabat Lima Waktu pengen tahu dulu nih Pak Dik ini seberapa mengetahui untuk kota Cimahi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau dibilang semua tahun enggak juga. Saya sama seperti yang lain. Hanya barangkali kalau dilihat dari latar belakang ya. Saya ini dulu sebagai ASN di pemerintah provinsi. Nah, ketika Cimahi berdiri menjadi kota otonom, maka saya pindah ke Cimahi. Jadi bisa dibilang saya mengabdi di Cimahi ini ya selama Cimahi berdiri sebagai kota otonom kurang lebih 20 ya Pak ya? 2022 ya saya itu. Tidak pas. Tidak pas di 2001. Tapi di 2002. Nah, ketika saya memutuskan pindah dari Bapeda Provinsi ke Cimahi, alhamdulillah saya ditempatkan di Bapeda Kota Cimahi. Yang mana Bapeda ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi semua aspek pembangunan semua digodoknya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, ketika itu memang bisa dibilang saya beserta kawan-kawan yang lain di Bapeda ini turut berpikir keras untuk membantu wali kota ketika itu Pak Itok bagaimana mengubah Cimahi yang semula dulu peninggalan Kotip itu barangkali semua juga tahu dan alhamdulillah ternyata dalam perjalanannya sudah sampai seperti ini ya. Saya kira itu. Dan Bu Christine, Pak Dik ini saya rasa berdasarkan pengamatan ya, karirnya itu cukup gemilang di kota Cimahi pada saat jadi PNS-nya. Karena dari mulai kepala dinas dan lain sebagainya dan terakhir kemarin sekda. Iya benar, keren banget nih. Tapi bingung ya, sangat disayangkan untuk mengundurkan diri secara dini gitu ya. Tapi entahlah mungkin karena kita juga ingin mendapatkan pemimpin yang memang lebih mengerti untuk kota Cimahi ya kan, kita sangat berharap sekali. Mungkin salah satunya adalah Pak Dik ini gitu. Tapi Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi? Oke deh, saya mengundurkan diri aja dulu sebagai sekda gitu Pak. Jadi hal yang melatar belakangi kenapa saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik yang semula saya di birokrasi, melihat fakta tentu saja. Pertama, Cimahi ini memiliki sejarah kelam dalam hal perpolitikan.
Oke. Kepemimpinan ya. Ya, 2017-2020. Dan saya masuk ke dunia politik itu salah satunya ingin mengubah itu semua sehingga politik di Cimahi ini harapannya bisa lebih beradab dan bermartabat. Jadi lebih mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat dan program yang akan dijalankan nanti, bukan dengan cara di luar itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ini bisa dibilang panggilan Cimahi untuk seorang Dik-Dik sebagai manusia yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Cimahi. Panggilan pertama dulu ketika saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengabdi ke Cimahi, itu panggilan pertama. Karena jujur saja dulu ketika saya bekerja di provinsi sudah berada dalam zona nyaman. Pindah ke Cimahi kala itu belum punya apa-apa. Ngantor di ruangan yang gelap 1,5 kali 1 meter ya, tanpa ada penerangan, tanpa ada AC kita, tapi semua saya jalankan yang alhamdulillah hasilnya seperti yang sekarang kita nikmati, walaupun bukan murni oleh saya tapi semua pegawai bekerja. Itu yang kedua. Jadi ini adalah panggilan yang kedua. Asa piraku saya yang lahir dan dibesarkan di sini tidak mencoba untuk mengambil bagian dalam kontestasi pilkada ini. Dan kebetulan kata orang, saya punya pengalaman memang betul ya, pengalaman di birokrasi. Mudah-mudahan dengan pengalaman itu saya bisa lebih berkreasi, berinovasi untuk membawa Cimahi ini sehingga menjadi hal yang bisa membuat masyarakat Cimahi merasa nyaman, saya kira itu. Oke, Kang Fajar, kalau misalnya tadi Pak Dik-Dik bilang, emang benar sih ya, Pak Dik-Dik sudah berada di zona aman, ya kan? Aman sekali untuk seorang sekda gitu kan, untuk Pak Dik-Dik. Terkuat lah kalau untuk di Cimahi gitu kan. Ini Kayaknya mungkin Pak Dik-Dik. Panggilan kedua betul. Saya lagi-lagi saya sudah berada di zona nyaman sebagai kepala ASN. Betul. Ya, tetapi saya Bahkan pernah jadi PJ wali kota. betul. Iya. Saya pernah menjabat sebagai penjabat wali kota. Tapi itu saya lepaskan dengan harapan keputusan ini bisa menghasilkan kebaikan. Ya, harapannya masyarakat Cimahi ke depan bisa merasakan perubahan yang lebih baik. Ya, saya katakan dalam beberapa kesempatan, mari kita bangun Cimahi ini sehingga bisa nyogemakeun urang sararea. Nah itu barangkali. Oke, tantangan lain Pak, selain politik yang mungkin membuat Bapak menjadi resah, apalagi nih tantangan untuk kota Cimahi? Jadi Cimahi ini tantangannya beda dengan daerah yang lain. Daerah yang lain berdiri dikala wilayahnya belum sebagian besar terbangun. Cimahi sudah sebagian besar terbangun. Nah dalam kondisi yang demikian tentu kompleksitas masalah menjadi sangat tinggi. Nah ini yang harus kita benahi. Banyak yang harus kita kerjakan. Entah itu menyangkut kekumuhan, menyangkut infrastruktur yang lain, menyangkut sumber daya manusia, kemudian ketenaga kerjaan. Termasuk tingkat pengangguran Pak. Ya, Jadi di kota Cimahi kan katanya menurut data ya. Jadi tertinggi di Jawa Barat. Nah, apakah Bapak punya formulasinya untuk menuntaskan itu? Ya tentu saja. Oh gitu. Jadi saya untuk menyelesaikan persoalan pengangguran di Cimahi ini setidaknya memiliki beberapa langkah. Pertama, saya akan mengoptimalkan potensi yang ada. Maksud saya di Cimahi ini sudah banyak berdiri industri-industri. Orang beraktivitas di sana sampai pada satu titik orang tersebut karena usia kemudian pensiun. Nah, ketika orang keluar dari pekerjaannya karena alasan usia, berarti ada kekosongan. Maka harapan saya penggantinya itu adalah warga Cimahi. Betul kan? Yang kedua, bagaimana kita membenahi Cimahi ini sehingga banyak pihak tertarik untuk berinvestasi di Cimahi dengan investor ya. Investor datang berinvestasi. Nah, investasi ini bisa membuka kesempatan kerja. Kenapa? Karena sebuah investasi berdiri bukan hanya dilihat dari investasi itu, tetapi harapannya bisa menjadi bangkitan atau menjadi pemicu bagi terjadinya bangkitan ekonomi yang lain di sekelilingnya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kita kuatkan kualitas sumber daya manusia. Kita dorong sehingga setiap potensi yang ada di masyarakat Cimahi ini bisa tergali dengan baik, sehingga itu kemudian memungkinkan setiap orang untuk menjadi wirausahawan baru dengan keahliannya itu. Yang keempat, dengan pemikiran konsep ekspansi tenaga kerja. Bagaimana kita siapkan tenaga kerja yang ada di Cimahi ini sehingga memiliki kualifikasi yang cukup baik sehingga mereka bisa bersaing di daerah lain, bahkan bisa bersaing di luar negeri. Kenapa saya di dalam program kerjanya mencantumkan salah satunya bahwa kita perlu mendirikan yang namanya balai latihan kerja. Iya. Itu untuk mempersiapkan kualitas tenaga kerja kita. Betul. Sehingga mereka memiliki kompetitif yang tinggi. Iya, bagus sekali itu ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Cimahi gitu kan ya, seperti itu Kang. Betul. Tadi ada yang menarik ya. Apa tuh Kang? Yaitu tentang investasi, menarik investasi ya, investasi di kota, investor ke Kota Cimahi. Namun berdasarkan data yang kami miliki Pak, banyak investor di Kota Cimahi yang akan atau diundang untuk berinvestasi di Kota Cimahi ini memiliki berbagai persoalan. Di antaranya adalah satu, alur birokrasi ya terkait perizinan yang memang dianggapnya terlalu sulit. Yang kedua, ya luasan lahan nih, bagaimana mereka bisa membuat sesuatu ketika lahan Kota Cimahi ini ternyata tidak memadai. Nah, yang ketiganya nih, di Cimahi ini banyak regulasi-regulasi yang mengikat. Salah satunya contoh untuk daerah utara ini KBU teh. Ya kan? Ada kawasan Bandung Utara yang notabene di sana itu ada aturan-aturan yang memang harus terpenuhi ya kan ketika membangun daerah kawasan Bandung Utara. Yang kedua, di Cimahi tidak bisa membuat gedung-gedung tinggi. Ya, dikarenakan ada aturan regulasi tentang KKUP itu, tentang penerbangan. Nah, bagaimana Bapak mensiasati itu tuh, agar para investor itu tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Cimahi? Ya, baik. Ini soal pertama keterbatasan lahan. Memang harus diakui bahwa di Cimahi ini sebagian besar lahan yang ada ini sudah terbangun. Nah, bagaimana investasi ini harus disinkronisasikan dengan penataan wajah kota. Ya, jadi maksud saya mungkin saja nanti investor hadir dengan investasinya, dia melaksanakan investasi di tempat-tempat yang memang juga menjadi target kita untuk dilakukan penataan. Ya. Hanya tinggal dari sisi kemampuan ekonomi dan kelayakan ekonominya dari si investor ini. Yang kedua, sekalipun Cimahi memang sebagian besar lahannya sudah terbangun, relatif masih bisa kita membuat sebuah investasi di lahan-lahan yang tersedia yang masih belum terbangun ya. Karena lahan terbangun bukan arti sudah 100%. Ada beberapa kawasan yang bisa kita olah, yang bisa kita posisikan bagi para investor. Dan itu tentu saja nanti akan didukung oleh aksesibilitas, sehingga investor hadir di sana ini tidak kemudian merasa ragu bahwa investasinya ini gagal karena didukung oleh pemerintah daerah dengan aksesibilitas yang cukup tinggi dari masyarakat. Kemarin waktu debat ada pertanyaan bagaimana konsep perlebaran wilayah. Nah, maksud saya alangkah baiknya kalau kemudian investasi ini dalam pemikiran menanamkan kepercayaan dari pemerintah pusat ke Cimahi. Katakanlah investasi ini kita posisikan di kawasan pinggiran yang pada akhirnya itu kemudian bukan hanya masyarakat Cimahi yang menikmati tetapi masyarakat sekitar. Dan ketika itu dipandang sebagai sebuah hal yang baik, yakin pemerintah pusat akan melakukan penataan batas wilayah, memberikan peluang ya Pak pada Kota Cimahi untuk melakukan pembenahan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada batasan ketinggian, bahwa yang kita dorong di sini bukan investasi pembangunan yang sifatnya peruntukan lahan pemukiman, tetapi lebih kepada penyediaan lapangan pekerjaan. Nah itu dia. Kalau kita berbicara tentang hotel atau rusun, ya rumah susun, mungkin ya kita berpikir pada ketinggian tertentu kita dilarang karena Cimahi ini berada di kawasan KKOP, yaitu kawasan keselamatan operasi penerbangan. Tetapi kalau untuk
investasi dalam arti konteks keekonomian, saya kira tidak mesti harus berdiri bangunan yang cukup tinggi, tetapi bagaimana ruang yang ada ini cukup bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk membuka atau untuk terbukanya aktivitas ekonomi. Nah itu Kang Fajar. Jadi kita kalau kita juga memang harus membutuhkan pemimpin yang memang meskipun kawasannya hanya kecil gitu kan, untuk kota Cimahi kecil, tapi bagaimana memaksimalkan gitu. Kalau kita hanya menunggu ingin diperluas percuma. Karena sayang ya Pak ya. Kemarin Pak kan kebetulan kemarin itu ketika Bapak debat ya di sini pun melakukan nonton bareng ya. Nonton bareng kita rame-rame di sini. Masyarakat dan semua delegasi dari pasangan calon ada. Nah, ada hal yang menarik Pak. Apa tuh, Coba Kang? saya ingin menanyakan kepada Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik ketika diberikan dua pilihan ya, ketika luasan wilayah kota Cimahi ini tidak memungkinkan untuk diberikan perluasan gitu kan ya. Apakah Bapak masih memilih untuk mencoba mengupayakan perluasan atau ingin mengoptimasi agar kualitas masyarakat di kota Cimahi ini dengan luasan yang terbatas tapi meningkat? Nah, terus yang keduanya, apakah perluasan itu kemarin ya pertanyaannya, apakah perluasan yang digaung-gaungkan itu akan menambah PAD atau bahkan kecubaliknya jadi membebani PAD. Nah, Pak Dik-Dik melihat konstelasi pemikiran masyarakat seperti itu, apa yang ada di benak Pak Dik-Dik? Kan sudah saya sampaikan jawabannya pada saat debat terbuka itu. Betul. Sebelum kita berpikir tentang perluasan wilayah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana masyarakat Cimahi ini harus dapat terurus dengan baik. Nah, kualitasnya dulu, Kualitasnya dulu. Kita perbaiki. Oke. Bagaimana kita meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Cimahi dalam berbagai aspek. Dan ketika itu sudah bisa lakukan, apalagi sudah merata dengan pengembangan pembangunan wilayah yang merata tersebut, termasuk mungkin nanti di sekitar kawasan pinggiran atau perbatasan, sudah pasti tadi barusan sudah sampaikan, masyarakat di luar Cimahi yang berbatasan itu akan juga turut menikmati layanan yang ada di Cimahi ini. Nah, ketika fakta ini terjadi, ada ketertarikan. Bukan tidak mungkin pemerintah pusat akan melakukan penataan batas wilayah. Nah, itu. Dan kita mengambil contoh dari sejarah masa lalu ketika Kota Bandung karena dianggap sudah bisa menata kotanya dengan baik, kemudian Kota Bandung ini ditambahlah luas wilayahnya dengan mengambil sebagian wilayah Kabupaten Bandung. Tidak dengan cara memprovokasi masyarakat di luar Cimahi untuk berontak ke kabupaten induknya karena ingin bergabung dengan Cimahi, itu saya kira tidak bagus. Jadi sebenarnya dua hal ini akan tetap diusung gitu ya Pak, akan tetap dilakukan tapi dengan meningkatkan kualitasnya gitu Pak. Jadi landasan berpikir saya yaitu atas nama kepentingan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan ingin mensejahterakan masyarakatnya secara merata, maka ketika pemerintah Kota Cimahi dianggap sudah cukup mampu melayani masyarakatnya dengan baik, dikaitkan dengan masyarakat sekitar yang belum terurus, maka sudah seharusnya pemerintah pusat berpikir bahwa beban pemerintah kota tidak ada salahnya untuk ditambah dengan melakukan penatasan. Jadi benar Kang, kalau kita mau nambah ya memang sudah dianggap yang ada. Jangan berpikir meluaskan tapi yang ada tetap aja kayak gini gitu ya. Berdasarkan sejarah ini 23 tahun itu masih belum mampu tuh untuk merebut kalau. Nah, makanya kita butuh pemimpin yang bisa meningkatkan kualitas SDM-nya dulu gitu. Kalau menurut peribahasa Sunda mah ulah ngarawu kusika. Tah eta gitu ya Kang. Mendingan kita optimalkan dulu karena terus terang saja sampai hari ini persoalan di Cimahi masih banyak. Betul. Ya. Kalau kita orientasinya PAD, kenapa seolah-olah dengan menambah luas wilayah ini menjadi salah satu solusi? Saya kira nggak begitu. Ya, bagaimana kita meningkatkan PAD banyak cara. Dan saya berprinsip PAD ini tidak dengan menambah beban masyarakat melalui peningkatan tarif
pajak, Iya. tidak. Retribusi dan pajak Iya, tidak usah. jadi logika berpikirnya begini, kita tidak akan memperbesar saluran, Iya. tetapi bagaimana kita harus menambah saluran-saluran. Artinya alternatif untuk pendapatan PAD ini harus banyak. Ya, jangan misalnya nih PAD katakanlah dari sektor atau dari pajak PBB karena ingin meningkatkan PAD tiap tahun terus dinaikkan, kasihan dong rakyat. Iya. Tapi kalau Betul. dengan investasi, ya misalnya di sini hadir restoran, hadir hotel, itu kan Oke. ada pajak restoran dan pajak hotel. Belum lagi nanti kalau wisata, Iya. ya kan ada pajak hiburan di sana, ya Ya, retribusi. salah satu peluangnya memang untuk Nah. pariwisata ya Pak ya. Betul, jadi Penciptaan destinasi wisata betul. baru. Dan ini menjadi strategi saya untuk meningkatkan ekonomi itu kota, bahwa dengan pembangunan destinasi wisata bukan hanya sekedar berbicara tentang ruang yang cukup untuk healing, ya, tetapi juga ini dalam pemikiran bagaimana konteks keekonomian Cimahi ini Meningkatkan dari sisi kesejahteraan. PAD bisa Betul. meningkat. Iya. Nah, Betul. Oke, ini berkualitas sekali sih kalau menurut saya, Kang. Tapi Kang Fajar penasaran nggak sih? Kok saya mah penasaran. Kan Visi misi. Padik-dik ini diusung oleh partai-partai besar Oh, gitu ya, Kang iya, ya. iya, betul, Ini apakah karena sebelumnya menjadi PLT Kota Cimahi atau ada lobby-lobby yang lain nih? Atau Iya. jangan-jangan memang sudah dibidik dari lama gitu? Gimana, Pak? Entahlah, ya. Tapi yang jelas begini. Dulu ketika saya belum memutuskan masuk ke dunia politik, memang ada beberapa partai yang sudah datang. Awalnya belum ada niat Pak. Tidak Belum, ada niat. belum. Oh, berarti ada yang Berarti membisik Pak ya. memang untuk partai politik yang tergabung dalam koalisi saya ini, mereka ini memiliki semacam pemikiran, visi ke depan, dan mungkin menganggap bahwa saya ini cukup bisa diusung atau didorong. Nah, ketika itu dari partai tersebut memang salah satu menawarkan opsi untuk mengikuti pilkada. Saya sampaikan ketika itu saya masih cukup fokus dalam tugas saya sebagai sekda. Saya ingin mengabdi sebagai ASN dalam posisi sebagai sekda. Saya kira ketika itu masih bisalah membantu Cimahi. Namun dengan obrolan yang terus berlangsung sampai pada keyakinan bahwa betul sekda ini juga mengabdi ya. Tetapi kekuatan kewenangan seorang wali kota Betul. ini bisa lebih kuat di dalam menentukan kebijakan untuk membawa Cimahi menjadi lebih baik. Dan memang saya pun menyadari bahwa dalam posisi sebagai sekda ini, karena sekda ini dianggap sebagai bawahan walaupun dalam karir ASN sebagai jabatan tertinggi, tetap saja pada dasarnya harus merujuk kepada apa yang sudah digariskan oleh seorang kepala daerah. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai kewenangan dari sepanjang wali kota yang sudah pernah ada di Kota Cimahi, apa yang sekiranya belum dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Dik-Dik, Pak? Yang mungkin selama ini Bapak, kalau saya jadi wali kota Cimahi mah ya gitu. Ya, jadi apa intinya- tuh Pak? Yang betul. belum dilakukan Intinya gitu tuh, ya Bapak sama punya wali kota. inovasi apa? Iya. Nah, Ya, gitu. visi kebijakan, Yang berbeda nih penataan dari wali kota sebelumnya gitu. Ya, betul. Apa tuh Pak? Baik, sebetulnya hampir semua wali kota yang pernah memimpin Cimahi ini sudah melakukan semua urusan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Hanya memang ada beberapa catatan yang mendasari di dalam perumusan program-program yang akan saya jalankan nanti ke depan. Ketika itu semua orang atau semua wali kota terdahulu mengatakan bahwa kita perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya kira semua bersepakat. Sepakat. Ya, tapi berbicara tentang proses. Nah, Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu ada trik-trik Oke. yang Terobosan-terobosan. Nah, perlu iya. terobosan-terobosan yang bisa betul-betul menjamin bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Cimahi ini meningkat.
Berarti yang kemarin-kemarin belum sukses ya Pak untuk meningkatkan SDM warganya. Ya mungkin dalam levelnya sudah lah. Ya saya tidak mengatakan tidak sukses, tetapi kan setiap proses itu ada tahapan ya. Nah, mungkin kalau dibilang dari sekian banyak proses ini, ya sampai dengan wali kota terakhir sudah mencapai sekian persen dan selanjutnya akan saya kembangkan. Nah, itu. Dulu belum ada yang namanya beasiswa untuk kuliah. Insya Allah saya sediakan beasiswa. Waduh, alhamdulillah Nah, nih seperti itu buat ya. warga kota Cimahi yang pengen Yang kuliah ya. Kita berbicara tentang optimalisasi potensi kaula muda. Generasi milenial dan generasi Z, Gen Z ini menjadi target saya. Kenapa? Ada hal yang membedakan antara mereka dengan saya misalkan di generasi X ya. Mungkin Pak Fajar juga termasuk generasi X ya. Karena lahir sebelum tahun 70-an kan. Waduh. Saya terlihat tua nih mukanya nih. Mungkin, saya tidak tahu. Nah, yang membedakan apa? Apa tuh? Kalau saya begitu ketika dilahirkan, yang terlihat adalah kelereng, ya. Yang terlihat adalah congkak, layangan. Iya. Tapi generasi Z, Gen Z, begitu dia lahir ke dunia sudah Smartphone. dikasih smartphone, HP. Ya. Artinya mereka ini sudah sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi. Iya. Dan itu adalah keunggulan mereka yang harus saya dorong sehingga bukan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu ya, tetapi melalui pengenalan terhadap teknologi digital ini harus bisa memberi manfaat dari sisi ekonomi. Misalnya bisa saja kita meniru pengalaman orang lain, katakanlah Jack Ma mungkin ya. Iya, betul. Kan Jack Ma ini Jadi ini jagonya ya, di dunia marketplace. digital marketing, Iya. betul, Betul. dengan Alibaba-nya betul ya. Iya. Nah itu bagaimana ini harus bisa memicu motivasi kaula muda. Dan bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu pun ketika saya menjabat sebagai PJ Wali Kota, ada pengakuan nih yang membuat saya bangga. Pak, saya sudah alhamdulillah katanya bisa menghasilkan nilai ekonomi dari karya yang saya buat. Apa yang saya bilang? Saya membuat template Pak. Saya jual ke luar negeri dengan tarif dolar Pak. Nah ini kan hal yang Keren ya. belum lagi kita bicara teknologi digital dari sisi yang lain. Tadi digital marketing, Iya. mungkin juga digital di dunia industri, di dunia-dunia yang lain. Ya, juga kemarin saya waktu belusukan, alhamdulillah saya melihat di Citerep kalau salah, dia bisa merancang sebuah alat remote control untuk aktivitas tertentu. Saya tanyakan ini untuk apa? Ini remote control Pak. Jadi untuk kendali jarak jauh. Misalnya dalam agribisnis di hidroponik kan itu harus Penyiraman, Iya. ya. ini Penyiraman, jam betul. sekian Otomatis, harus otomatis. nyala gitu Padahal ya. saya ketika Oke. itu tidak berada di tempat. Bisa dengan itu. Nah, Iya. hal-hal Pakai seperti smartphone ini, ya Pak ya? Smartphone. Hal-hal seperti ini yang mungkin akan saya dorong. Maka dari itu kenapa kemudian saya di dalam 24 program unggulan pun mencantumkan perlunya kita melakukan upskill teknologi digital bagi kaula muda. Oke, Pak, ini berkaitan dengan Gen Z ya Pak ya? Gen Z ya. Oke, katanya Bapak kemarin diculik Pak? Iya. Diculik sama Gen Z katanya gitu. Karena di sini ada masyarakat ataupun anak-anak muda di kota Cimahi yang mungkin di wali kota pada saat masanya yang lain itu gitu ya. Ada keresahan di sini bahwa ternyata ide gagasannya tidak pernah didengar. Boleh Pak kasih bocoran ide gagasan apa yang tidak didengar itu dan Ya. yang mana yang sekiranya Bapak akan approve gitu Pak? Ya. Sebetulnya ketika saya diculik dari Jadi diculik beneran ya. dari Gen Z ini, memang saya dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih intinya sejauh mana keberpihakan saya bila mana nanti terpilih sebagai wali kota terhadap kelompok Gen Z ini. Saya sampaikan bahwa tadi persis Gen Z ini adalah sebuah generasi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Iya. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi, hanya yang menjadi persoalan adalah kesempatan. Bagaimana program-program yang nanti saya jalankan ini harus cukup adaptif di dalam mengakomodir potensi generasi muda.
Dan saya tidak membatasi itu, silahkan kalau memang misal nih kelompok generasi Z ini, oh saya lebih fokus ke kesehatan, silahkan masuk. Karena nanti pun ada program-program kesehatan yang memungkinkan bisa diakses oleh kelompok Gen Z ini. Entah itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau yang lain, silahkan. Dan jangan khawatir pula bahwa di pemerintah Kota Cimahi ini ada perangkat yang memang dikhususkan untuk mengelola kepemudaan. Silakan. Saya juga sampaikan, jangan jauh-jauh dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini memiliki sumber daya, punya segalanya walaupun terbatas. Manfaatkan itu. Ya, untuk penguatan di generasi muda ya, Pak ya. Nah, terus ini Teh Christine. Ya. Saya melihat dari visi misi Pak Dik-Dik ya. Terus kemarin juga digaungkan dalam debat bahwa Pak Dik-Dik itu memiliki program terutama untuk pendidikan, yaitu beasiswa 10.000. Betul. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan, ini ada yang menggelikan juga ya Pak ya. Boleh. Karena gini, satu sisi pemerintah Kota Cimahi ya seringnya itu bicara bahwa APBD kita itu terbatas ya, sulit untuk membuat satu program-program terobosan yang sifatnya berbasis finansial. Nah, yang disebut beasiswa kan sama itu, berbasis finansial ya Pak ya. Bahkan 10.000 itu bukan jumlah sedikit ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah beasiswa yang 10.000 itu Bapak mengalokasikan dari APBD murni atau dengan strategi lain, misalnya mengambil sumber-sumber pendanaan lain? Nah itu Pak, mungkin harus dijelaskan kepada masyarakat Pak. Oke, baik. Kenapa saya menyediakan beasiswa? Tadi di awal saya sampaikan, wali kota terdahulu selalu mengatakan perlunya kita peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tetapi barangkali kalau saja saya terpilih, dimulai zaman saya lah pemberian beasiswa untuk kuliah. Yang pertama itu. Yang kedua, berbicara tentang sumber anggaran, tentu kita harus inovatif dan kreatif. Betul. Tapi tidak mengklaim beasiswa yang sudah ada ya Pak, program pusat misalnya. Oh beda. Ada KIP, PIP, beda ya Pak ya? Beda. Okay. KIP. Iya. Jadi ini khusus murni dari pemerintah Kota Cimahi. Murni dari pemerintah kota dengan basis anggaran, bukan hanya fokus di APBD, tetapi kalau mungkin misalnya nanti melibatkan kolaborasi dengan pihak lain, saya kira tidak ada salahnya. Ingat bahwa kita berbicara tentang proses pembangunan, ada sebuah konsep yang saya kira ini cukup baik dengan konsep pentahelixnya ya. Nah kenapa misalkan dari kalangan pengusaha yang melalui CSR-nya tidak dianggap sebagai potensi misalnya? Tapi kan pernah Pak gini, kita itu ada TJSL ya Pak ya? Ada TJSL. Waktu itu pernah ngeluh bahwa TJSL di Kota Cimahi pada saat dikumpulkan 1 tahun hanya 36 juta katanya Pak. Nah itu bagaimana nih strategi Bapak agar para pengusaha di Kota Cimahi itu percaya kepada pemerintah untuk TJSL-nya? Inilah tantangan yang akan saya hadapi. Bagaimana kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah kota ini harus bisa menjamin aktivitas bisnis mereka ini cukup baik. Nah, ketika aktivitas mereka dinilai cukup baik, bahwa ada penekanan dari pemerintah kota kepada para pengusaha ini, silakan Anda berkontribusi untuk membangun Cimahi ini, katakanlah dengan beasiswa pendidikan. Jadi membangun kepercayaannya dulu ya Pak ya? Kita dalam hal ini harus bisa membuka ruang dengan para industrialis, para pengusaha. Kita sodorkan permasalahan kota ini seperti apa adanya. Bagaimana keberadaan usaha-usaha mereka di Cimahi ini harus juga menjadi kontributor untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi sosial, kota. Bukan hanya dilihat dari sisi keuntungan semata. Mohon maaf, katakanlah di industri, apa sih pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah kota selain dari PBB? Nggak ada. Karena mungkin yang menurut data yang saya punya juga bahwa mereka itu bayar pajaknya bahkan tidak di Cimahi katanya kan gitu. Itu menjadi komponen pajak negara. PPH dan PPN badan industri ini masuk ke
negara ya. Pemerintah kota hanya mendapatkan dari PBB-nya saja. Kecil ya Pak? Ya, mungkin dalam hari ini saya akan mengetuk para pengusaha untuk bisa berpikir tentang lingkungan Cimahi. Betul. Ya, mereka menggunakan fasilitas jalan yang memang dibangun oleh pemerintah Kota Cimahi, yang mana uangnya juga dari rakyat Cimahi barangkali itu harus kita sadarkan, ya. Nah, itu kalau berbicara dengan CSR. Kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya. Ya katakanlah di Cimahi ini kita melakukan pengembangan perguruan tinggi. Biasanya perguruan tinggi ini juga menyediakan beasiswa. Iya. Ya, kenapa betul. kita tidak koordinasikan? Kita atur bersama. Ya selain juga dari APBD, insya Allah betul. dari APBD Dan pun akan kalau menurut mengalokasikan. Bapak, ini sedikit ya, karena memang ini banyak sekali. Satu program itu adalah program yang seksi. Iya. Program beasiswa itu seksi. Betul. Dan bisa meraih interesting masyarakat untuk Betul. memilih Betul. Padikdik. Ya. Tetapi ya yang harus dibuka juga kepada masyarakat, apakah Bapak sudah mengalokasikan misalnya itu beasiswa untuk tingkat sekolah tinggi ya itu berapa? Terus untuk menengah atas berapa? Sebentar kan menengah atas itu tanggung jawab provinsi. Yeah. Tapi akan tetap diberikan beasiswa. Yeah. Nah, terus yang ketiganya alokasi itu realistis tidak dengan beban APBD yang ada di Kota Yeah. Cimahi? Nah, itu mungkin. Iya Pak, Jadi soalnya ini kita semua sudah dihitung. Bahwa 10.000 ini sudah melalui perhitungan. Oke. Ya, jadi tidak dalam Itu konteks. saya tegaskan di luar KIP ya Pak ya? Di luar KIP. Oke. Tidak di luar. Tidak termasuk KIP maksudnya. Ya, tidak termasuk KIP, betul. Jadi insya Allah ini adalah suatu program yang cukup rasional dan kami sudah menghitung. Kalau ditanya besaran, jangan sekarang lah. Ya. Saya sudah hitung dulu ya Pak ya? Sudah. Oh sudah dihitung. sudah. Tapi saya Sudah tidak dihitung. kira belum dihitung. Saya Sudah. tidak mau buka dulu angkanya. Oke. iya, oke. Tapi Karena Kang Fajar, bisa saya sih bisa jadi nanti pihak sebelah nih nanti dinaikin. Iya Oke. dong. Tapi Kang Fajar saya sih percaya soalnya kalau Padikdik itu memang sudah dari dulu dari zaman di provinsi sudah dengan data itu udah pasti ya Pak ya. Iya. Sudah memang Di Bapeda bergelut ya. dengan angka-angka dan pemikiran. Kalau orang-orang Bapeda kan pemikir semua gitu ya Pak ya. Betul. Orang bilang kalau masuk ke Bapeda katanya Pusing. bukan orang sembarangan, artinya memang Betul. orang-orang yang sudah terseleksi Nah untuk itu masuk ke Bapeda karena ini. semuanya orang pemikir katanya gitu Iya. ya Pak ya. Oke, Otak jadi rada anehnya dengan orang Bapeda. Oke, Kang, ada apa lagi nih dari Kang Fajar mungkin dari bisikan teman-teman di luar sana yang pengen menyuarakan kepada seorang calon wali kota, Kang? Ini ada ya kebetulan Kang Bubun dan kawan-kawan semua nih yang ada di sini Iya. kebetulan ya ada WhatsApp tadi. Apa, Karena Kang? kami dengan Kang Bubun sepakat bahwa membuka link untuk diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kang, ini ada aspirasi nih dari anggota, dari kawan-kawan Ormas dan LSM. Oke. Yang selama ini, nah, Ormas dan LSM itu tidak memiliki dana hibah. Oke. Seperti halnya di kabupaten dan kota lain. Ya. Hanya beberapa sajalah organisasi yang memang sudah diberikan dana hibah. Tetapi untuk Ormas dan LSM tidak ada. Nah sepertinya Pak, Ormas dan LSM itu udah lumbung suara juga Pak, harus diperhatikan gitu. Apakah Bapak bisa mengakomodir aspirasi itu sehingga mereka itu ada, wah bener ya Pak Dik-Dik membela apa kepentingan dari masyarakat yang notabene aktivis-aktivis di Kota Cimahi. Sebetulnya ini kembali lagi kepada keseimbangan anggaran di internal pemerintah kota. Ya kalau bisa pemerintah kota ini seharusnya bisa memenuhi harapan semua pihak. Ya, artinya tidak ada yang terlewat, termasuk LSM dan Ormas. Ya. Dan betul barusan disampaikan oleh Kang Fajar, kenapa pemerintah kota Cimahi ini tidak concern untuk bisa lebih fokus di dalam membina atau belum optimal di dalam membina keormasan dan LSM ya. Nah sebetulnya tidak demikian, karena pertama yang harus kita pahami dalam sistem tata kelola keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan dana hibah, bahwa dana hibah ini adalah sesuatu yang dibatasi. Pertama itu, yang kedua sifatnya tidak berlangsung secara terus menerus. Iya, betul. Yang ketiga, LSM dan Ormas di Cimahi ini berapa banyak?
Ratusan ya Pak? Ratusan. Tapi bisa dipilah Pak, mana yang aktif, mana Nah, yang tidak. itu dia. Ini kan kita bicara data ya. Artinya Iya, betul. yang tercatat di Badan Kes Bangpol memang jumlahnya sampai ratusan. Sampai 400-an lebih. Banyak juga inilah ya. yang betul. Yang juga harus dikaji oleh pemerintah daerah. Karena ketika pemerintah daerah merumuskan sebuah kebijakan yang berimplikasi kepada anggaran, maka tentu saja itu menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Betul. Bayangkan, Iya, betul. kalau LSM yang administratif ya, hanya Pak. isinya 2 orang, Iya. kemudian mendapatkan anggaran hanya betul. karena tidak selektif, tidak diverifikasi oleh pemerintah kota, apakah itu menjadi yang salah? Betul. Bisa jadi itu salah. Iya, berarti sebetulnya peluang untuk mendapatkan dana hibah masih terbuka ya. Masih, hanya Ya memang mudah-mudahan akang-akang nih ya yang menanyakan tadi tertibkan administrasi Nah, sehingga itu. ormas LSM-nya bisa Betul. terverifikasi dengan baik ya Pak ya. Dan yang terpenting track record ya. Nah, itu. betul. Jadi maksud saya itu betul. begini. Ini katanya lembaga swadaya masyarakat. Tetapi di dalam aktivitasnya tidak pernah memperlihatkan keswadayaan. Iya. Tidak pernah pula keberpihakan kepada masyarakat. Ya ini kan menjadi sesuatu yang harus dipertanyakan. Jadi tanda tanya gitu ya Iya. Pak ya. Betul. Berarti harus konsisten juga ya Pak ya. Betul. Nah itu barangkali. Tapi insya Allah lah. Ya kalau bisa pemerintah kota, ini saya bilang tadi, bisa memenuhi semua warga kota. Ya dengan catatan anggarannya cukup mampu. Iya. Ya kalau kita punya anggaran seperti DKI Jakarta ya. Iya. Dan kondisinya jika Cimahi jika nama semua sejahtera lah. Ya, sampai puluhan triliun gitu ya. Iya, Nah, ini iya. Pak, sedikit mungkin Boleh, ada pertanyaan lanjut, lagi ya, Pak, ya? Nggak lanjut, apa-apa, lanjut, Kang nggak Gun. apa-apa. Nah, iya, jadi di sini nih di kota Cimahi ini kebetulan mungkin dari aktivis lingkungan ya Pak, Iya. karena di Cimahi juga ada perubahan iklim dan masalah lingkungan menjadi isu global katanya ya, yang sangat penting. Nah, bagaimana Bapak akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan? Nah, jadi sebetulnya ini bicara masalah bagaimana Bapak bisa merubah budaya ya Pak ya, budaya masyarakat untuk bagaimana mereka care terhadap lingkungan. Iya. Jadi satu hal yang akan saya tanamkan kepada masyarakat adalah dalam hal pemanfaatan lahan. Bahwa lahan di Cimahi ini harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Betul. Bagaimana setiap aktivitas ini harus memperhitungkan keseimbangan lingkungan. Orang mengatakan bahwa kita perlu dengan RTH, oke, saya sepakat itu. Masih kurang Tetapi kita ya, Kota Cimahi. tidak ada salahnya kita bicara tentang pocket forest, Betul. ya, ruang terbuka hijau dalam kondisi lahan yang terbatas. Kenapa tidak? Betul. Kita kembangkan itu. Iya, belum Cimahi belum ini Pak ya, belum sampai pada titik mumpuni. Jadi masih kurang, baru Betul. 11% kan Pak ya? Betul. On proses. Ya, Betul. insya Allah. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita harus bijak di dalam hal pemanfaatan ruang atau lahan yang ada. Iya. Yang kedua, ini dalam konteks keberlangsungan. Ya, katanya Cimahi ya. Iya. Cimahi. China Mahi Berarti gitu Pak. Cukup China cukup. Tapi kenapa tiap musim kemarau Musim kemarau baru sebentar saja udah kering Iya. Pak ya? ada titik-titik Kadang kebanyakan, tertentu Pak. di Cimahi ini kekurangan air bersih. Nah ini adalah sebuah fakta. Bagaimana kondisi ini harus kita perbaiki. Kumaha caranya? Iya. Banyak. Tadi bagaimana kita harus bijak di dalam hal pemanfaatan ruang. Kita siapkan ruang-ruang yang memungkinkan air bisa menyerap dengan baik dan lain sebagainya. Nah itu barangkali. Kemudian karena ini berbicara tentang lingkungan, datang hujan, musim penghujan, gocing gorowok, Kebanyakan kebanjiran. Pak airnya. Nah, pada intinya persoalan kita itu di mana? Di Iya. perilaku. Iya. Terus Betul. ada yang unik juga Pak, kalau istilah pemerintah kota Cimahi ketika ada turun hujan itu istilahnya bukan banjir di Cimahi teh. Apa tuh? Meskipun Cimahi sudah menjadi sungai ya, itu sebutnya teh genangan. Genangan. Karena memang kata orang itu teh genangan katanya gitu. Nah, terus ini Pak, ada lagi pertanyaan nih. Boleh. Menarik sekali Pak. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kang ya. Iya, dikarenakan memang mungkin mereka juga ada ketertarikan kepada Pak Dik-Dik, jadi mereka lebih terpacu untuk bertanya. Nah ini Pak,
tentang pelayanan publik, Pak, yang berbasis teknologi ya. Ya. Nah, apa yang menjadi terobosan Bapak terkait itu? Ya, pelayanan publik berbasis elektronik. Tentu dalam hal ini yang harus dilakukan bagaimana setiap pelayanan ini harus memungkinkan setiap orang merasa dilayani dengan cepat, dengan murah, dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, dimanapun orang bisa mengurus izinnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Betul. Nah, maka dari itu yang akan dijalankan nanti setiap pelayanan ini harus diikuti dengan pengembangan aplikasi. Iya. Ya, contoh kemarin di Disduk waktu saya menjabat sebagai PJ Wali Kota, ada pelayanan dilanda Cinta. Dilanda Cita. Iya, betul. Iya. Untuk KTP ya, untuk Pak ya? KTP, Iya. KK. Betul. Betul kan? Betul. Ya, saya memanfaatkan itu, Pak. Betul. Nah, Betul. hal-hal seperti ini jadi orang tidak mesti harus membuang waktu atau membuang biaya. Setuju. Ya, karena kalau dulu orang mau mengurus administrasi ini harus Mikro gitu ya, Pak. kayak izin nikah, kedua mengorbankan waktu. Katakanlah Betul, dia iya. harus izin dari tempat kerjanya. Dan lama juga gitu. Sekarang kita Iya. arahkan seperti itu. Bagaimana Oke. dengan teknologi berbasis elektronik ini menjadi target, karena kita harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pula. Ada yang namanya Iya. SPBE. Iya. betul. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Betul. Nah itu, insya Allah ini menjadi target saya. Bukan hanya dalam konteks katakanlah administrasi kependudukan semata, tetapi di pelayanan perizinan yang lain pun harus seperti itu. Iya. Bahkan saya akan mengembangkan sebuah konsep pelayanan yang cepat dan tepat, Iya. ya, terutama untuk hal yang sifatnya kedaruratan. Betul. Ya, Harus, misalkan Pak. dia ayat tetangga ya, Iya. ternyata dia itu mengalami sebuah masalah, katakanlah sakit. Sakit. Nah itu harus ada proses yang bisa mempersingkat. Iya. Ya mungkin nanti dengan layanan yang Dengan alur birokrasinya yang cepat dan tepat ini bisa dengan mudah yang bersangkutan langsung diberikan tindakan Penanganan. yang tepat. Oke. Kan Jadi ada tuh salah satu program tenaga saya di 24 kesehatannya yang langsung ke terakhir. sana. Oke, jemput bola langsung bola. Pak ke tempat. Iya. Oke. Tergantung kepada kondisinya. Iya. Kalau memang bisa dilayani di tempat mungkin di tempat, tetapi kalau memang harus dilakukan tindakan di tempat pelayanan kesehatan, misal dari rumah sakit ya, secepat mungkin itu harus ada proses pemindahan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Dik-Dik S. Nugrahawan sebagai calon Wali Kota Cimahi, paslon nomor urut 1 ya. Siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak, singkat Pak, silakan. Jadi para warga Cimahi di tahun 2024 ini kita semua menghadapi sebuah proses yang penting di dalam menjaga kesinambungan pembangunan di kota, yaitu melalui pemilihan kepala daerah. Saya mengetuk mata hati pikiran para wargi untuk bisa menentukan pilihannya kepada calon yang memang memiliki kemampuan. Hindari hal-hal yang bisa merusak kualitas demokrasi kita. Jangan terpengaruh oleh black campaign atau oleh tindakan-tindakan yang pragmatis. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Dik-Dik, untuk Kang Fajar Budi Wibowo ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini ya, Oke, mudah-mudahan. Dan untuk Anda sahabat 5 waktu, catat semua yang sudah Bapak Dik-Dik sampaikan dan kita akan tagih nanti kalau seandainya beliau ya sudah terpilih menjadi Wali Kota Cimahi. Oke, jangan lupa untuk sahabat 5 waktu, gunakan hak suaranya nanti di tanggal 27 November 2024. Saya Christine Simanjuntak undur diri. Terima kasih banyak untuk Kang Fajar juga undur diri. Kami bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.